Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapujang bingah manten aya nu teubi sarumpi. Wilujeng aya asa ieu nya aya kitu mah asa ligregnya. Dua oge itu terus 2 kali ini asa lebar kagiliran mangadi sareng mangadi udinnya ini lebar tadi teteng agak loler gitu namun pahala bisa diala namun udah segala rupi kita saya di narodan kita disyaratkan terus disyaratkan cekat ya dan yang bisa gitu atau rumahnya ini ada dukungan anak nalitan deui atuh nuhun kasadayana urang sing syukuran Gusti Allah dipasihan keamanan, keselamatan, kesehatan, kakiatan, kakiyang kanggo awas eta teh angin teu dikasihkeun ka urang masuk seueur we bari bedanan teh kitu. Ayo orang sami-sami dikawikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita tidak ulah hilap urang sholawat ka Kanjeng Nabi di mana anjeunna nu bade ngabageakeun urang. Ayeuna kajian bade dicandak teh gitu jadi hari tadi nama pilihan teh kanggo nu masih anak-anak gitu berarti tapi dah asalaman kana kanggo sadaya oge terus diulah dipilih teh gitu da ieu ge mau ngalihkeun maos sungkul gitu dah sami kitu terus nyalira gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tema nu bade dipasikeun nyaeta tentang prihatin dalam urusan akhirat. Eta mah nu katita cocokna sareng anu bade nyarios gitu. Da terus pangieuna pangkunjulna gitu. Namun sanos kitu da bade sadayan oge gitu. Nah, jadi saya ieu ayo urang sami-sami regepkeun wae mugi-mugi sada manfaatna. Tentang prihatin dalam urusan akhirat. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dan Umar bahwa khutbahnya berkata, berarti ia pamriatan terus asim deui. Zinu anfusakum qabla an tuzanu wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbari wa dzalika yaumal qiyamati yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Artinya timbanglah dirimu sebelum ditimbang oleh orang lain dan perhitungkanlah dirimu sebelum diperhitungkan orang lain atau diminta pertanggungjawabannya. Bersiaplah menghadapi pengadilan tertinggi karena di saat itu sesuatu apa saja yang tersembunyi tidak akan dirahasiakan. Kita santi-wanti Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Dzar
Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, hei hambaku, penganiayaan telah diharamkan atas diriku sendiri. Demikian pula pada kalian. Oleh karena itu kalian jangan menganiaya. 2. Hei hambaku, kalian tersesat kecuali yang kutunjuki. Dari itu mohonlah petunjukku, pasti aku berkenan menunjuki kalian. 3. Hei hambaku, kalian lapar kecuali yang diberi makan. Dari itu mintalah makan padaku, pasti aku berkenan memberinya. 4. Hei hambaku, kalian telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Dan itu mintalah pakaian padaku, pasti diberi. Jadi tas jelas orang mata ayana orang pisan. 5. Hei hambaku, kalian siang malam berbuat dosa, dan aku pengampun segala dosa. Dari itu mohon ampunlah kepadaku, pasti aku memberi ampunan bagi kalian. 6. Hei hambaku, seandainya seluruh makhluk atau manusia, jin dan lain-lain mulai pertama hingga terakhir bertakwa kepadaku sebaik-baiknya, maka sedikit pun tidak menambah kejayaan atau kerajaanku. Dengar dan 7. Demikian sebaliknya, hei hambaku, seandainya seluruh makhluk awal hingga akhir durhaka semua atau berdosa kepadaku, maka sedikit pun tidak mengurangi kejayaan atau kerajaanku. 8. Hei hambaku, seandainya seluruh makhluk berhimpun di suatu lapangan, lalu masing-masing mohon kepadaku dan dikabulkan semuanya, maka semacam itu sedikit pun tidak mengurangi kekayaanku, kecuali hanya seperti air lautan atau samudra luas dicelupi jarum sekali celupan. Dengar sana usaha lebur manukun ya dikabulkan pengirangan jantan dinyerangkan mutlakna kekuasaan Allah. 9. Hei hambaku, bahwasanya kami hanya sekedar menulis amal perbuatan kalian yang nantinya dikembalikan lagi di hari kiamat. Maka barang siapa memperoleh amal baik, hendaklah bersyukur kepada Allah, dan yang tidak baik maka jangan salahkan lain orang kecuali dirimu sendiri. Dan Abu Sa'id Khudri, Nabi SAW bersabda, tengoklah orang sakit, kiringkan jenazahnya, agar kalian memperoleh peringatan tentang akhirat. Al-Hadis. Maksudnya agar tidak terlalu jauh melupakan akhirat akibat pengaruh harta atau kehidupan dunia. Seorang bijak berkata, sewaktu ada orang-orang mendoakan orang mati supaya dapat rahmat, maka ia berkata, seandainya kau berdoa demi memenuhi kepentinganmu sendiri, pasti hal itu sangat baik, karena yang mati itu sudah selamat dari 3 bahaya, yaitu 1. Ketika melihat atau berhadapan malakul maut. 2. Penderitaan atau sakit pedihnya menjelang maut. 3. Perasaan khawatir dan su'ul khotimah, buruk penghabisannya atau tidak beriman. Ulang sering sahanu mawas doa padahal sebetulnya mah anjeunna mah sudah melalui tahap-tahap anu
anu sengit anu tilu urang justru acan tapi urang biasa mangkumakeun kalau panan kudu dikumakeun mah diri urang nyalira itu mah sudah berlalu tiga tahap itu yang sangat namanya mengerikan gitu. Di tengah mengantarkan jenazah ada seorang bertanya, siapa yang mati? Hei Abu Dzar, jawabnya, itulah kamu. Jika kau tidak mau, aku pun mau, yakni sama-sama akan mati. Firman Allah, innaka mayitun wa innahum mayitun, artinya sungguh kalian akan mati dan mereka juga akan mati. Az-Zumar 30. Hasan Basri ketika melihat orang makan di atas kuburan berkata, itulah orang munafik, maut di kelopak matanya tetapi ia tetap ingin menikmati makan. Oleh karena itu setiap ia melihat mayat mukanya pucat sedih seakan baru menanam jenazah ibu kandungnya sendiri. Maka seyogianya mah ulah bari barang dahar masing sakumaha sampai neng pengurang naon-naon teh eta jarah teh. Ibrahim Taimi, orang yang tidak takut dan sedih perasaannya selalu aman, maka dikhawatirkan tidak dapat masuk surga. Alasannya, para penghuni surga ketika ditanya jawabnya, qalu inna kunna qablu bi ahlina musfikina, artinya dulu ketika hidup di dunia perasaan takut atau khawatir selalu menghantui kami di tengah keluarga kami. Atur 26. Kata Ibnu Mas'ud, orang-orang ahli atau pandai Al-Quran seyogianya dikenal ahli tahajud saat kebanyakan orang tengah menikmati tidurnya, dan berpuasa di saat kebanyakan orang tidak. Di saat kebanyakan orang serta bersedih di saat kebanyakan orang bersenang-senang, menangis di saat kebanyakan orang tertawa, diam di saat kebanyakan orang pada bicara, dan berhati khusyuk di saat kebanyakan orang berbangga. Juga seharusnya berhati tenang, lunak, prihatin, tidak boleh keras, lupa, keras suara atau penasaran. Untuk pemilangan itu orang menjadi tenang sih, jadi ulah ngiring sibuk, ulah jadi penasaran. Jadi orang mah tenang, misalnya gitu, yang biasa kan. Syakik Ibrahim, tiada kawan yang baik bagi seseorang melebihi prihatin memikirkan dosa-dosa terdahulu dan takut terhadap masa datang atau akhirat yang belum diketahui secara pasti apakah yang akan menimpa dirinya. Kata seorang bijak, orang yang prihatin bukan memikirkan 3 perkara, berarti tidak mengenal prihatin atau kacau dan senang, yaitu sedih memikirkan iman karena tidak tahu pasti dia akan ikut hingga mati atau terlepas, dan kurang berhariwan. Prihatin tentang perintah atau kewajiban terhadap Allah, apakah bisa melakukan dengan sebaik-baiknya atau sembrono atau meremehkannya. 3. Prihatin tentang tuntutan mereka yang dilakukan tidak adil
selamat atau tidak dari tuntutan mereka itu, karena belum tahu pasti. Dari Anas, Nabi SAW bersabda, tiada mata menangis karena takut Allah, kecuali Allah mengharamkan api neraka membakarnya, dan jika linangan air mata itu ke mukanya, maka kusut atau kehinaan tidak akan meliputinya. Dan setiap amal baik pasti ditentukan pahalanya, kecuali air mata yang sanggup memadamkan luasnya lautan api. Dan seandainya seorang manusia menangis karena takut Allah demi suatu umat, jadi nangis atau mikir umat, satu masalah tadinya, pasti umat itu akan dirahmati Allah karena tangisnya manusia tersebut. Al-Hadis. Kata Kabul Akhbar, seandainya aku bisa menangis hingga air mata linangannya ke pipi karena takut Allah dan menetes ke tanah, lalu disentuh api neraka hingga tetesan itu kembali ke langit dan tidak akan kembali untuk selamanya. Demikian pula orang yang menangis karena takutnya kepada Allah di dunia ini tidak akan disentuh api untuk selamanya. Itu ada sesah kita. Kedah biasa bisa melatihnya. Kata Kabul Akbar, seandainya aku bisa dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, tiada seorang melinangkan air matanya sebesar lalat atau kepalanya, karena takut Allah hingga menetes ke mukanya, kecuali api neraka tidak sanggup menyentuhnya kecuali selamanya. Dari Hasan Basri, Nabi SAW bersabda, dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, tiada seorang melinangkan air matanya sebesar lalat atau kepalanya karena takut Allah. Ya tekanan nalina karena takut Allah. Urang mah hayu nangis itu aya kasusah aya kateuyeul ya. Padahal mah air mata itu tidak berarti ya. Karena takut Allah hingga menetes ke mukanya, kecuali api neraka tidak sanggup menyentuhnya untuk selamanya. Dari Hasan Basri, Nabi SAW bersabda, tiada tetesan yang lebih disenangi Allah kecuali dua, yaitu satu, tetesan air mata di malam gelap karena takut Allah. Dua, tetesan darah perang sabil. Hamba menangis karena takut aku, kecuali diselamatkan dari siksaku dan diberi penggantinya tertawa kelak di surgaku. Ayeuna sudah nangis sudah seri. Sudah simpuh nangis nanya si punguh serina. Umar Abdul Aziz di tengah salat. Ketika membaca ayat di bawah ini diulangi beberapa kali seraya menangis sampai subuh. Baca ayat. Inilah ayat yang dibaca.
Iza aglalu bi a'naqihim wassalasilu yushabuna fil hamimi summa fin nari yusjarun. Artinya, ketika belenggu di leher mereka, lalu diseret mereka ke dalam air mendidih sangat panas, terus dibakar di neraka jahim. Saking awasan itu masuk di hatinya, dia rasapi yang orang mandi awas. Demikian pula Tamim dari, sedangkan ayatnya am hasibal ladzina taraku sayyati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'un mahyahum wa mamatuhum. Artinya, dikiranya orang-orang durhaka kami lakukan sama dengan yang beriman dan beramal soleh, jelas berbeda jauh. Demikian pula Nabi SAW saat membawa ayat di bawah ini, beliau mengulanginya beberapa kali seraya menangis hingga subuh. Inilah ayatnya. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum wa innaka antal azizul hakim. Artinya, jika kau siksa mereka itu adalah hambamu, tetapi jika kau mengampuni mereka, engkau adalah mulia lagi bijaksana. Maidah 118. Cara rawasan untuk berarti baca menyasar. Ya satu iya ting tapi air kuno paham pisan mereka nangis sampai subuh. Menurut riwayat Nabi Daud alaihi salam, sesudah berbuat kesalahan maka setiap minum air matanya bertuturan hingga memenuhi separuh gelasnya. Ini orang minum kemari haus dosanya. Astagfirullahaladzim. Hayu orang tapak kurang kesalahan. Penuturan Bas Hakim. Zurarah Abu Aufa tengah melakukan salat bersama kami. Salat berjamaah. Dan ketika membaca ayat di bawah ini langsung mati, hingga yang membawanya ke rumah adalah kami sesudah matinya. Inilah ayat yang dibaca. Wa idza nukira fin nakur. Artinya, maka apabila ditiup trompet sangkakala. Entah sampai gitu. Saking santaknya merintah orang. Jadi orang mah ngawas jadi banyak. Nyarap gitu. Itu sama seketika materi jekuama asa jarok pisan asa mudah-mudah ke rumah. Jantan pilih eta tinggal orang lain cekapeun sakit bae. Manawi itu kantoran kanggo pribados mah ieu teh nya kumanya. Ati budak aya nama cambuk yang hebat-hebatnya. Tapi kanggo urang sadaya gitu kan kita apabila ditiup trompet sangkakala sek ya mesti gak urang ari mendakar buat teh menawi tekap wallahu muwaffiq wallahu a'lam. Kita ada nyandak musakdi dah hoyong dibahas nama sing tolep kita da meni kumaha teh jangwa mah nu tos wayah kieu kitu rarasan teh. Ieu geuningan mani sakitu. Mani sakitu teh ieu pisan teh. Bayah Isa.
susun sadaya menawi cekap yang panen ayo orang sami-sami dikeraya hadi ngawitan gitu dan sana itu jadi belajar panjeti oge nyamun teu bisa nangis nya meureun pura-pura heula gitu tah kumaha gitu dari tos di eta mah tos diresapi mah emang sok gitu gitu lain tapi kualidaya menawi kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul anu disangkakan nyatakan al-huznu bil umuril akhirah, kesedihan menghadapi akhirat. Dibuka tadi ku dawahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, zinu amalakum qabla an tuzanu wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Timbang diri aranjeun satajan ditimbang ku Allah jaga. Sareng hisab hitung amal-amal itu satajan dihitung ke di akhir. Kesan introspeksi barang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebentar orang kan nimbang-nimbang amal dan penimbangan amal ke akhirat. Amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa hawiyah. Timbang-timbangnya seueur mana kasajian sareng kaonan itu. Lama-lama biasanya percobaan nanti kita seumur hidup dicoba dihitung sehari saja misalnya sehari dan keanjing diberikan ke sonten teh dihitung tak kasajian serang kawanan teh seueur mana Umar bin Khattab biasanya tiap sonten kan gitu ya dan anu tadi ngagaduhan dawan wazinu zinu amalakum qabla an tuzanu wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita teh enggak sonten cenah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngetang amalan jeuna. Iya. Dan sepadas kampir maksana upami seumur kan ya pasti susah orang nanti. Salintan behala misalnya terapi salintan 2 lintan hitung seueur mana saya secara awal lagi. Terus tadi di akhir-akhir bahasanana seserna para sahabat oge tabi'in oge Nabi sallallahu alaihi wasallam seserna ditarik ku pemahaman ayat ya. Pemahaman ayat Quran anu ngajantenkeun aranjana teh janten sedih karena urusan-urusan akhirat, terutama tadi upami nyangkut adab ya tadi. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dipengemotan dawahan Nabi Isa sebetulnya in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Gusti upami Gusti ngahukum ngadab dan sasar fa innahum ibaduk, mereka juga sebetulnya adalah makhluk Gusti. Wa in taghfir lahum, tapi kalau Gusti memberikan ampunan maka Gusti yang Maha Bijaksana. Tetap ucapan Nabi Isa merayu heula kitu ke umatna prihatin ningali sapali umatna sasab gitu ya. Jadi pami dibahasakan teh Gusti upami nu sasab tadi disiksa eta oge jalmi kenging ngadamel Gusti
Tapi pami Gusti ngahampura, ya Gusti maha bijaksana. Enten arajan oke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oke asli Nabi Isa di surat Al-Maidah. Tapi mungkin ayat oke asli Nabi sallallahu alaihi wasallam seperasaan Rasulullah sareng Nabi Isa diprihatin ku keprihatinan di alaman umatna gitu ya. Dan dadah ke umatna, maka nuhunkeun Allah Subhanahu wa taala ku bahasan halus. Gusti upami eta jalmi-jalmi anu sasak teh disiksa, kita oge hamba Gusti. Tapi pami dihampura Gusti tas Nabi sareng Nabi Isa oge teu mastikeun, tapi nyebat Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Maha bijaksana. Rata-rata anu sedih ku ayat teh nyata anu ayatna ngeunaan adab. Terus ya kuncina paham. Jadi seayat dua ayat baik kami orang paham ya perasaan orang ke bawah pasti begitu. Nabi sabarha kali di nalika ngaos ayat Quran nangis. Itu diantawisna tadi ngeunaan sina ayatna ngeunaan Allah menggambarkan bakal nyiksa sapali umatna gitu. Nabi prihatin. Karunya gitu Nabi gitu. Pada Quran memang Nabi di akhir surat atau sempat dapat ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berat rasa penderitaannya atas penderitaan yang dialami oleh umatnya. Rasulullah tidak menderita, umatnya menderita, tapi Rasulullah juga ikut prihatin ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perasa Nabi itu, perasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatnya yang menderita, tapi beliau yang ikut merasakan gitu. Padahal Rasulullah tidak menderita, tidak akan menderita juga Rasulullah. Yang menderita sebagian umatnya, tapi Rasulullah ikut terhanyut atas penderitaan yang dialami sebagai umatnya. Jadi ini kan penyakit orang modern sekarang itu adalah istilahnya mati rasa gitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi istilahnya apa istilahnya itu ada kepribadian nekrofil istilahnya, mati rasa. Iya, tidak peduli lah dengan keadaan orang lain. Jadi ada yang bodoh, ya karakterin gitu. Tidak boleh gitu kitanya. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada tanggung jawab sosial tuh sekarang tuh. Tidak ada kepekaan sosial. Yang istilahnya di psikologi itu disebutkan kepribadian nekrofil ya, mati rasa aja. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah padahal dan para sahabat itu sangat tinggi perasaannya ya, kepekaannya ya. Ada riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat tentang kepekaannya ini. Konon ya, kalau konon itu kilah ya, cenah gitu ya. Rasulullah itu kalau sholat, kemudian persendiannya berbunyi, kertek gitu ya, misalnya kertek gitu kan, kadang-kadang gitu tuh. Persendian tuh kadang-kadang bunyi itu, kertek gitu ya. Itu nanti sahabat bertanya, jadi dengan kejadian yang segitu saja ya, jadi sendi Nabi apa sendi kakinya berbunyi itu kertek gitu ya. Kejadian yang kecil begitu, sahabat habis sholat itu bertanya, Rasulullah capek ya? Ditanya ya. Jadi artinya ada perasaan gitu ya.
sama-sama tidak ada kepekaan sampai sekecil itu. Nah, di ayat Al-Quran banyak sekali yang merangsang kepekaan sebetulnya antara kita, terutama tadi Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau disinggung-singgung ayatnya tentang adab, idil aulal fi a'naqihim wassalasil, ketika belenggu ada di leher mereka. Nah, kata ulama Iqbal Pakistan, penyair juga, agar Al-Quran itu menggugah kita, maka jadikan Al-Quran seolah-olah diturunkan ke kita, ya. Seolah-olah diturunkan ke kita, bukan diturunkan ke kita, tapi seolah-olah, ya. Seolah-olah kayak tadi itu, kayak ayat idil aulal fi anakim, itu seolah-olah kita yang mengalami nanti gitu. Ketika belenggu ada di leher mereka, itu kita masuk ke sana gitu, bawa orang dia masuk gitu. Saking halusnya perasaannya, Iya. Jantan entong di eta ayat entong nyaritakan batur seolah-olah, tapi nyaritakan orang asukadinya gitu. Saya masuk ke sana sih kan, idil aulal fi anakim wassalasil. Jadi Quran walaupun bercerita banyak tentang, Quran memang bercerita ininya, bijaksananya itu wal Qur'anil Hakim di surat Yasin itu, Yasin wal Qur'an wal Qur'anil Hakim. Quran itu bijaksana sekali menyampaikan ajarannya, bercerita orang, tapi ketika bercerita orang bawa orang asup gitu ininya, maka perasaan kita akan masuk ke situ gitu. Misalnya bercerita orang yang makan riba nanti akan bangun dari alam kuburnya seperti orang yang kemasukan setan. Bawa orang asup orang dia gitu, asup dengan tanpa disengaja. Jadi kita libatkan di ayat, seolah-olah ayat itu adalah bercerita tentang kita, bukan bercerita tentang orang lain. Maka seperti di pengajian juga kan kadang-kadang cerita Bani Israel, cerita sifatnya begitu gitu ya. Quran itu sebetulnya menyinggung kita mungkin punya kemiripan dengan itu gitu. Jadi libatkan kita ya gitu. Kan kita ketika ngaji Quran, ketika kita belajar Al-Quran, kan terlibat dengan Al-Quran kita ya. Kita ada dalam yang ngaji Quran, berarti kita ada dalam lingkaran komunikasi dengan Quran. Jadi masuk Quran akadinya gitu. Sanos Quran bisa nyaritakan tadi Bani Israel begini, Bani Israel begitu. Yang ngajinya kita juga, yang ngajinya kita masuk gitu. Jadi ini cara memahami Al-Quran. Jadi libatkan kita seolah-olah kita ada yang diceritakan Al-Quran. Kalau yang ceritanya enak-enak di Al-Quran, segera memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dilibatkan kita masuk itu. Misalnya Al-Quran menceritakan tentang orang-orang mukmin, orang yang mukmin beramal saleh akan masuk surga. Ya Allah, mudah-mudahan saya masuk gitu. Tapi kalau Al-Quran menceritakan adab, misalnya, ya Allah, saya berlindung, tidak mau. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan dengan cara demikian, tapi intinya memang harus belajar, harus memahami Al-Quran. Dan memahami Al-Quran tidak sulit ya, tidak sulit. Kuncinya diantaranya tartil ya, pelan saja. Kalau kita baca Al-Quran pelan, itu pasti nanti ada kata yang kita paham. Pasti yang kita paham. Misalnya Quran sering menyebut jannah misalnya. Apa jannah itu? Itu tahu kita. Itu nanti di Al-Quran banyak sekali. Al-Quran nanti menyebut juga sifat-sifat baik. Innallaha ma'as-sabirin. Apa sabirin itu? Itu tahu kan kitanya. Tinggal masukkan saja. Innallaha ma'as-sabirin, ya Allah. Semuanya Allah bersama sabar. Nah, malahan kalau sahabat itu
Ada sahabat baca Quran tidak mau pindah ke ayat yang lain sebelum ayatnya itu dilaksanakan. Jadi isi ayatnya yang dibaca sebelum dilaksanakan tidak mau pindah ke ayat yang lain. Jadi diamalkan heula. Misalnya sahabat Abu Thalhah radhiyallahu anhu ketika membaca lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini ayat tentang apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu infak tuh tahu. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-Imran 92. Tahu nomor-nomornya kita tahu, tapi paham ayatnya ini dan mencontoh orang yang memahami ayat ini golongan sahabat seperti Abu Thalhah. Abu Thalhah tidak mau melanjutkan ngajinya sebelum melaksanakan yang isi ayat tadi. Makanya kemudian datang ke Nabi, Rasul ini saya barusan baca ayat, orang katanya tidak akan sampai kepada kebaikan sebelum dia menginfakkan apa yang sebagian dari apa yang mereka senangi. Saya punya kebun yang paling saya senangi Rasulullah di pinggir masjid, Masjid Nabawi. Saya ingin memberikan kebun itu saya senangi. Kata-kata ayatnya itu tidak akan sampai kepada kebajikan sebelum menginfakkan sebagian yang kamu senangi. Saya senang kebun yang dekat masjid itu. Saya ingin infakkan kepada engkau Rasul. Gitu. Langsung serahkan itu kebunnya ke Nabi itu. Jadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayatnya itu langsung terlibat gitu. Misalnya nanti ada ayat tentang zakat gitu ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Bertanya, saya ini wajib zakat tidak gitu. Tanya. Jadi seolah-olah ayat itu teh ditujukan ke orang teh. Orang teh gaduh LM gitu. Orang gaduh emas. Langsung mikir kitanya itu. Saya punya uang segini, saya punya wajib zakat tentunya. Ketika baca ayat itu tuh, ya. Maka memahami Quran mah begitu tuh yang paling bagus. Jadi langsung ketika kita baca langsung terlibat kitanya itu. Jadi tidak lewat jauh gitu ya, tidak lewat jauh ayat tadi dibaca, amalnya ingin segera dilakukan, gitu, dipraktekkan. Dituntut. Gitu. Iya langsung nuntut hari taoge gitu. Ketika dibaca, ini bagus sekali kalau baca ini. Maka ada sebagian sahabat Nabi itu kalau sholat malam ayatnya paling 1 ayat 2 ayat tapi diulang-ulang. Tadi Nabi sampai pagi itu baca ayat itu sampai pagi itu diulang-ulang karena sambil memikirkan umatnya. Kan umatnya banyak, Nabi umatnya banyak, pasti kalau pikiran banyak kan sampai pagi pasti ya. Umatnya bukan hanya di belahan di Arab tapi juga di mana dibayangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti itu. Makanya diulang-ulang karena umatnya juga dilibatkan dalam pemahaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan diadab tuh. Makanya Nabi sedih karena tidak sedikit yang akan diadab di pikiran ayatnya begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedikit demi sedikit diberi pemahaman ya ketika membaca Al-Quran, mudah-mudahan ya. Kuncinya diantaranya Al-Quran sendiri memberikan petunjuk warattilil Quran tartila. Baca Quran dengan tartil, pelan, ringan gitu ya, bacanya. Mudah-mudahan kita sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala tuntun kita, anak-anak kita, mudah-mudahan turunan kita, mudah-mudahan diberi pemahaman Al-Quran, mudah-mudahan gampang untuk terlibat dalam istilahnya berinteraksi dengan Al-Quran. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fikna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Ishfa'na ya Allah bi syafa'atil Quran yaumal qiyamah. Nas'aluka ya Allah liqa bi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal mahsyar wa yaumal mizan wa yaumal hisab wa yaumal kausar wa yaumal qiyamah wa yaumas sirat. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.